motor terganteng di Indonesia. Skuti Gambot lain kalah sangat. Inilah dia motor listrik Ion M1S. Ion Mobility M1S dapat menjadi salah satu pilihan sepeda motor listrik saat ini yang memiliki jarak tempuh maksimum hingga di atas 100 km. Jangkauannya ini termasuk jauh untuk ukuran kendaraan roda 2 elektrifikasi berbasis baterai yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Walaupun produk ini sejatinya telah resmi meluncur di Indonesia sekitar setahun yang lalu. Berdasarkan informasi, Ion Mobility sebagai produsen masih terus melakukan pengembangan model ini. Produk ini merupakan model perdana dan satu-satunya yang dimiliki Ion Mobility untuk pasar Indonesia pada saat ini. Sebagai informasi, Ion M1S merupakan hasil kolaborasi brand asal Singapura ini dengan TVS Motor Company. Saat ini motor listrik M1S sudah dirakit lokal di pabrik mereka yang berlokasi di Karawang Timur. Bahkan motor listrik ini diklaim sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 50%. Di Karawang kita bangun pabrik yang di dalamnya ada 2 instalasi. Satu untuk motor, satunya lagi untuk baterai. TKDN kalau dihitung sudah 50% dan nanti akan kita tingkatkan sampai 70%. Selain itu, Ion sendiri saat ini sudah merakit sendiri baterainya yang digunakan pada motor listrik M1S. Hal ini bertujuan agar baterai yang dihasilkan bisa sesuai dengan motornya. Kita belum bisa 100% produksi baterai karena part baterainya belum tersedia semua di Indonesia. Apalagi yang kecil-kecil, kita lagi berusaha untuk bisa bikin sendiri. Yudi juga berharap dengan TKDN yang sudah mencapai 50% ini, motor listrik Ion Mobility bisa mendapatkan insentif pembelian kendaraan listrik dari pemerintah. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengevaluasi dan memperluas syarat penerima insentif ini. Lantas seperti apa spesifikasi dan harganya? Berikut ulasannya. Skuter listrik ini memiliki spesifikasi yang menjanjikan, bahkan lembar spesifikasinya berani menyebut M1S mampu berakselerasi dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,7 detik. Lalu tenaga puncaknya mencapai 12,5 kW dan torsi maksimum 43 Nm. Dan kecepatan tertingginya bisa mencapai 105 km per jam. Nah, salah satu hal penting yang membedakan M1S dengan kebanyakan skuter listrik di pasaran ialah penggunaan rantai untuk menyalurkan tenaga dari motor elektriknya ke roda belakang. Penggunaan rantai pada kendaraan roda 2 bukan hal baru lagi, sehingga mayoritas bengkel dapat melakukan perawatan atau perbaikan. Penggunaan rantai juga mampu menyalurkan tenaga dengan baik sehingga performa tetap terjaga dan dapat memberikan rasa berkendara yang familiar layaknya menggunakan motor konvensional. Di lain sisi, hal ini artinya pengguna mesti rutin membersihkan dan melumasi rantai tersebut agar selalu dapat bekerja dengan baik. Spesifikasi di atas berlaku untuk kedua varian yang tersedia pada saat ini, tapi untuk baterainya memiliki kapasitas yang berbeda. Untuk varian bawahnya dibekali baterai 72 volt 50 Ah, sedangkan varian atasnya memiliki baterai berkapasitas 72 volt 60 Ah. Sementara itu, untuk posisi dari motor elektrik M1S berada di tengah-tengah rangka, bukan menyatu dengan roda belakang. Dari sisi penerangan, M1S dilengkapi dengan lampu depan LED berproyektor. Ada 2 di kanan dan kiri dengan DRL di atasnya. Di bagian roda depannya ini ada rem cakram yang dijepit oleh kaliper 3 piston dengan fungsi CBS Combined Brake System. Sedangkan di bagian belakang terdapat stop lamp LED dengan bentuk seperti huruf U terbalik, dengan sein model terpisah yang terpasang di spakbornya. Dan di bagian rodanya sudah pakai cakram yang dijepit oleh kaliper 2 piston. Untuk speedometernya, Ion membekali M1S dengan panel instrumen full digital berupa layar TFT full color.
Isinya ada informasi kapasitas baterai, jarak tempuh, riding mode, odometer, dan lainnya. Banyak konsumen yang memiliki kendaraan roda 2 jenis skuter karena menyuguhkan kepraktisan yang baik. Punya banyak tempat penyimpanan barang sehingga lebih mudah membawa bawaan. Hal ini juga berlaku untuk M1S yang tercermin dari tersedianya bagasi besar di bawah joknya. Bagasi M1S bahkan dapat digunakan untuk menyimpan helm full face. Adanya ruang yang besar ini di bawah jok bisa dimiliki oleh M1S karena baterai skuter listrik ini diposisikan di dek depan. Gak cuma itu, M1S juga memiliki cantolan yang berada di depan lutut pengendara untuk membawa tas atau belanjaan. Ditambah lagi, M1S juga dilengkapi dengan 2 buah kantong yang berada di bawah setangnya. Untuk kantong sebelah kiri didesain tertutup dan tersedia soket USB di dalamnya untuk mengecas handphone. Kemudian dalam hal posisi berkendara, M1S memiliki jok yang tebal sehingga nyaman diduduki. Rasanya mirip dengan kebanyakan skuter matic yang memiliki bodi besar lain. Dilihat sekilas M1S memang memiliki dek yang tidak terlalu luas, tapi area kakinya masih ideal untuk memberikan ruang yang nyaman dalam berpijak. Sementara itu, area setangnya ramai oleh tombol-tombol dengan berbagai fungsi termasuk untuk membuka jok. Berdasarkan perbedaan kapasitas baterainya, M1S juga memiliki perbedaan jarak tempuhnya. Varian dengan baterai 72 volt 50 Ah diklaim memiliki jarak tempuh maksimum hingga 120 km. Sedangkan varian dengan baterai 72 60 Ah punya jarak tempuh maksimum 150 km. Perlu diingat bahwa jarak tempuh maksimum dapat berbeda-beda di tangan setiap pengendara karena tergantung dengan gaya mengemudi atau medan jalannya. Di sisi lain, Ion Mobility selaku produsen berusaha merancang skuter listrik ini agar pemiliknya tidak perlu mengecas setiap hari, melainkan antara 3 atau 4 hari sekali dengan asumsi kebanyakan orang berkendara sejauh 50 km setiap hari. Seperti yang kita tahu, beberapa skuter matic yang beredar di pasaran saat ini kebanyakan menggunakan baterai yang dapat ditukar ketika kapasitasnya habis. Namun tidak demikian dengan M1S karena baterainya sudah tertanam di bagian dek depan. Sedangkan untuk cara pengecasannya dapat memanfaatkan kabel di bawah jok yang bisa ditarik keluar. Pada saat mengecas, jok motor tetap bisa ditutup sehingga barang-barang di dalam bagasi tetap aman. Selain itu, Ion Mobility juga memiliki fitur untuk menyesuaikan proses pengisian daya dengan kemampuan sumber listriknya. Waktu pengecasan Ion Mobility M1S untuk pengisian 20% hingga 80% membutuhkan waktu selama 30 menit, 20% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam, dan 0% hingga 100% membutuhkan waktu cas selama 3 jam. Jadi M1S jelas dapat menjadi salah satu pilihan skuter atau sepeda motor listrik yang memiliki jarak tempuh di atas 100 km. Apalagi penampilannya memiliki desain yang menarik dan fitur-fiturnya juga bagus. Bicara soal harga, M1S varian termurah dijual dengan harga Rp49 juta on the road DKI Jakarta. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.